Baik, selamat sore. Hari ini kita bertemu lagi di kelas akuntansi perpajakan. Setelah minggu lalu kita membahas materi mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Minggu ini kita melanjutkan sedikit terkait dengan revaluasi aset maupun pengalian dan penghentian aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Materi sudah saya share di WA Group ya. Silakan nanti boleh dipelajari lebih lanjut di dalam sesi setelah perkuliahan. Oke. Apa tujuan dari kita belajar ini? Yang pertama karena kita sudah mempelajari bagaimana aset tetap diberlakukan dan aset tidak berwujud diberlakukan kemarin, maka di sini kita akan melihat bagaimana jika ada transaksi pengalihan atau penghentian atau bahkan melakukan revaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini masih menggunakan PMK nomor 191 tahun 2015. Nah, konsep biasa kita adalah ada dua. Yang pertama pengalihan dan penghentian, yaitu di mana kalau pengalihan itu adanya perpindahan kepemilikan. Bisa melalui transaksi seperti jual beli, tukar menukar aset gitu ya, yang aset lama dengan aset yang baru, kemudian ada proses hibah, ada proses pewarisan maupun penyertaan modal dan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan lain yang diakui dalam ketentuan standar akuntansi keuangan. Sedangkan kalau kita bicara mengenai penghentian, artinya sudah tidak ada manfaat ekonomi yang bisa kita dapatkan dari aset tersebut. Bisa karena kita jual saja tanpa kita beli yang baru, atau karena memang ada write off, ada penghapusan karena sudah tidak punya masa manfaat ekonomis lagi. Sebagai catatan, maka nilai buku komersil tidak sama dengan nilai buku fiskal. Nah, perbedaan inilah yang akan menjadi konsentrasi kita, yaitu membuat laba rugi berdasarkan fiskal yang bisa jadi berbeda berdasarkan ketentuan yang ada secara akuntansi maupun perpajakan. Di mana dasar hukum kita ada dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah tertera di pasal 10 Undang-Undang PPH tersebut. Ya. Kita bahas satu persatu mengenai yang pertama adalah pengalihan aset atau transfer aset. Nah, pengalihan aset itu bisa umumnya terjadi karena dua hal ini, yaitu ada proses transaksi jual beli sama tukar menukar aset. Selebihnya itu juga ada, tetapi jarang sekali kalau di Indonesia. Ada sih misalkan penyertaan modal, jadi menyertakan aset pribadi ke dalam asetnya perusahaan, likuidasi, merger, maupun pemekaran usaha, dan juga karena proses hibah dan pewarisan. Sebagai contoh, misalnya kalau ada penjualan, kita PT ABC dia menjual truk, tanggal perolehannya adalah 2 April 2013, harga perolehannya 400 juta pada saat itu, kemudian dijual pada Maret 2016 harga 200 juta. Metode penyusutannya kalau komersil dia menggunakan garis lurus, kalau fiskal dia menggunakan saldo menurun. Kelompoknya kelompok dua, artinya di sini hanya berlaku 8 tahun, sedangkan untuk komersil berlakunya dia 10 tahun. Nah, dari sini sudah terlihat ya ada perbedaan dari metode, satu menggunakan garis lurus, satu menggunakan saldo menurun. Kemudian masa manfaatnya juga yang pertama 10 tahun, yang kedua adalah 8 tahun. Nah, di sini kita bisa membuat perhitungan, misalnya dari tahun pertama dia cuma berlaku 9 bulan, ya, secara akumulasi penyusutannya kita bisa melihat tarifnya berapa karena 10 tahun berarti kan 10% gitu ya. Kita bisa hitung dengan jumlah bulannya, akumulasi penyusutannya dan ketemu beban penyusutan yang berlaku setiap tahunnya. Kemudian nanti pada akhir tahun 2016 ketika dia mau jual, nilai bukunya adalah 280, kemudian harga jualnya adalah 200 juta. Sehingga dari sini kita bisa ketahuan bahwa ketika di dalam pembukuan asetnya 280, ternyata terjualnya cuma 200 juta. Berarti perusahaan mengalami kerugian 80 juta. Ini secara komersil ya. Karena kita melihat di sini tarifnya 10%, yaitu dari 100% dibagi dengan 10. Kita asumsikan sama ya, tanpa nilai residu gitu. Nah, sedangkan menurut fiskal ini beda ya. Menurut fiskal karena dia berlaku 8 tahun gitu ya. Sorry, kelompok 2 ya. Iya, 8 tahun bener. Kelompok 2 berarti 25% dari saldo yang tersisa, maka setelah kita hitung dengan akumulasi penyusutan yang ada dan beban penyusutan yang ada, maka nilai bukunya adalah 175 juta. Dengan harga jual 200 juta, maka di sini maaf ada kesalahan, harusnya ada keuntungan secara fiskal, yaitu 24,8 juta. Ya, jadi
Ada perbedaan ya menurut akuntansi dan perpajakan di situ. Maka jurnal penyusutannya kita bisa lihat kalau dalam secara komersil kita bisa akui beban penyusutan dan akumulasi penyusutan pada tahun berjalan. Kemudian pada saat proses penjualan kita mendapatkan nilai kerugian pengalihan aset sebesar 80 juta. Karena setelah perhitungan tadi kita ketahuan ada selisih 80 juta. Itu kalau kita melakukan prosedur jual beli aset gitu ya. Artinya asetnya kita jual tanpa kita melihat berapa nilai yang tersisa di situ. Kemudian kalau kita mau tuker gitu ya. Tadinya kita beli truk, kemudian kita mau tuker dengan yang baru yaitu dengan mesin yang tadinya nilainya 2 miliar, kemudian setelah kita pakai selama 3 tahun, kemudian kita tukar dengan mesin yang nilai pasarnya 1,5 miliar. Apakah cocok atau tidak? Kita lihat di sini. Secara komersil, penyusutannya masih sama 10 tahun, kemudian kan nilainya 2 miliar, berarti pada saat transaksi nilai bukunya 1,3 M dan ditukar dengan aset senilai 1,5 M. Ya, berarti masih ada keuntungan, sorry ini ada salah, ada keuntungan 150 juta di situ ya. Ada profit di situ. Kemudian kalau pakai fiskal, ya, kalau pakai fiskal, kita hitung dengan tarif yang sama 25%, maka nilai bukunya 818 juta, kemudian ditukar dengan aset mesin baru, kita dapat yang baru yaitu 1,5 M. Nah, di sini berarti keuntungannya lebih gede lagi, yaitu 681 miliar. Artinya apa? Secara fiskal dia lebih menguntungkan karena perbedaan tarif tadi. Ya. Itu tadi karena kita tukar menukar ya dengan substansi ada harga, ada barangnya dan kelihatan sekali nilai pasarnya. Tapi kalau kita tukar menukar tanpa substansi dengan penilaian harga, kita misalkan contoh komputer dengan printer ya, kita tinggal menghitungkan aja berapa nilai yang baru tanpa kita melihat substansi perubahan nilainya. Secara akuntansi, secara komersil tidak ada laba rugi, tapi secara fiskal dia ada nanti keuntungannya di situ. Masih ada untung 27.500.000 kalau secara fiskal, tapi secara akuntansi dia tidak ada laba dan rugi. Karena apa? Karena perbedaan penukarannya ini tidak mensyaratkan nilai uang, jadi dia hanya substansi barangnya aja yang ditukar. Nah, tapi kalau fiskal dia tetap dihitung dengan penyusutan yang ada. Nah, itu tadi kalau terjadi transaksi jual beli dan juga tukar menukar aset. Nah, berikutnya adalah penghentian aset tetap. Ya, penghentian tetap itu dimaksudkan ketika manfaat dari aset tersebut atau manfaat ekonominya sudah tidak bisa diakui lagi. Maka di sini ada sebagai contoh gitu ya, misalkan punya mobil box gitu kan dibeli 15 Juli 48 juta, dijualnya 31 Desember 2016 dengan harga 40 juta. Berarti di situ masih ada laba penjualan secara akuntansi 4 juta, tapi secara perpajakan dia berbeda karena mobil masih kelompok satu ya, maka dia hanya untung 500.000. Ya. Secara akuntansi komersil masih untung, tapi secara lebih gede daripada fiskalnya. Itu kalau kita melakukan penghentian. Nah, yang terakhir kita bicara mengenai revaluasi. Apa sih revaluasi? Yaitu kita menghitung ulang, mengkalkulasi ulang, atau bahkan mungkin ketika aset tersebut punya nilai yang bertambah dibandingkan dengan nilai pasar yang ada, maka kita melakukan adjustment atau terjadi karena perubahan suku bunga atau exchange rate. Nah, dasar dari penyesuaian evaluasi adalah menyesuaikan nilai buku dengan nilai wajarnya. Maka kita punya aturan mendasar yaitu PSAK tahun PSAK nomor 16 dan juga PMK tahun 191 tahun 2015. Tujuannya adalah memperbaiki posisi keuangan, debt equity ratio, dan relevansi dari nilai aset tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangan dari melakukan revaluasi. Yang pertama adalah aset menjadi lebih wajar nilainya di dalam posisi neraca. Sedangkan ekuitasnya bisa jadi akan berubah dan rasio utangnya juga berubah. Dan peluang keakses pendanaan menjadi lebih tinggi. Itu pun kalau kita melakukan revaluasi yang sifatnya lebih besar. Jadi nilai asetnya lebih tinggi. Tapi kekurangannya satu yaitu karena nilai asetnya meningkat, maka beban penyusutannya juga akan meningkat. Dan jangan lupa ketika ada
peningkatan nilai aset kan revaluasi, maka selisih lebihnya itu akan dikenakan PPh final. Ya, kalau dulu aturan 3-10%, kalau sekarang kita sudah langsung kena satu satuan tarif yaitu 10%. Di mana dari aturan yang ada setelah 31 Desember 2016 dia menjadi 10% dengan tarif PPh final. Jadi jangan lupa meskipun revaluasi mendatangkan nilai yang lebih tinggi, tetapi dia juga dikenakan PPh final yaitu 10%. Jadi bukan cuma nilai asetnya yang naik, tapi ada beban pajak yang dibayar di sana. Oke. Kira-kira itu untuk detailnya saya pernah coba simulasikan di dalam kelas perencanaan pajak ya terkait dengan manajemen rugi fiskal yaitu salah satunya dengan melakukan evaluasi aset. Di situ kita bisa hitung berapa karena ini berbicara mengenai bagaimana tax planningnya menggunakan atau menghilangkan beban pajak PPh final 10% ini. Jadi untuk detailnya nggak saya buatkan di sini tapi itu sudah ada di mata kuliah perencanaan pajak di bagian manajemen rugi fiskal ya karena dia menggunakan efek manfaat dari rugi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari tarif PPh badan perusahaan dengan cara revaluasi. Nah, di sini saya hanya mengulas ulang bagaimana eh, metode atau tarif revaluasi dari PMK 191 mengenai eh, nilai aset tetap yang direvaluasi, di mana kalau ada scaling up nilai yang meningkat, maka dia dikenakan tambahan tarif PPh final, tetapi juga di sisi otomatisasi di neraca dia meningkatkan nilai dari aset yang dimiliki oleh perusahaan di dalam neraca tersebut. Kira-kira itu ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi dari sesi kita hari ini mengenai evaluasi? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada untuk mata kuliah ini tidak ada tugas ya. Kita akan bahas lagi minggu depan terkait dengan penilaian terbaru di akuntansi perpajakan dan nanti kemungkinan ada tugasnya baru di minggu depan untuk bisa dikompilasi dengan tugas-tugas yang lain dengan latihan yang lain sehingga nanti bisa dapat penilaian tambahan di tugas kalian. Oke, itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri sesi perkuliahan kita hari ini? Tidak ada, saya sudah screenshot kehadiran tadi. Baik, kalau tidak ada, kita ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan ya. Selamat malam semuanya.